Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Hari yang begitu cerah di tempat kediaman Ustadz Husein, di mana di sini banyak pohon-pohon mangga. Pohonnya banyak dan berbeda-beda jenisnya. Tadi kami sempat berfoto-foto karena buahnya lebat sekali. Masya Allah. Baik, di sini sudah ada Ustadz Husein Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja, dan Mbah Hajah Nur Nuning. Kita ketemu lagi dalam materi psikologi keluarga. Kasus yang masuk yaitu tentang seorang ibu yang punya anaknya sakit dan dia merawatnya. Dia ngebayang kalau dia sudah tidak ada, siapa yang merawat anaknya. Yang satu lagi seorang ibu yang punya anak mahasiswa, anaknya sudah cuek-cuek, dulu pada dirawatnya. Dia juga ngebayangin kalau misalnya nanti anak-anaknya pergi dan dia sendiri, siapa yang merawat dirinya. Dan nanti akan dibacakan oleh Mbak Nuning. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar Baraja, Mbak Nuning. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mohon Allah mudahkan kita dalam menyelesaikan masalah yang masuk hari ini. Dan acara ini juga disiarkan juga di radio Silaturahim Piungan, Yogyakarta. Selamat datang Piungan, Yogyakarta. Juga Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Latansa di Sukabumi, Radio Sela FM di Batang, Radio Madinah di Pontianak, dan Radio Rasa di Palembang, Radio Almas di Magelang, dan radio komunitas di Bondowoso, dan lain-lain. Baik, untuk kasusnya seperti apa akan dibacakan oleh Mbak Hajah Nur Nuning. Tafadhal, Mbak. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustadz Husein, Pak Abu Bakar, dan Ikhwan Akhwat yang disayang Allah. Seperti yang tadi Mas Krisna bilang, ibu yang takut kalau dia meninggal anaknya nggak ada yang ngurusin. Yang satunya ibu yang bimbang kalau anak-anaknya udah jauh semua, aku bagaimana? Baik, secara lengkap seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Husein dan Ustadz Abu Bakar. Saya seorang ibu yang ditinggal suami sudah 11 tahun. Saya merawat 3 anak yang perempuan di tengah. Dan ketika mereka masih senangnya sekolah, yang sekarang saat ini sudah mahasiswa, yang besar bahkan sudah bekerja, mereka sekarang asik sendiri, Ustadz. Mereka sudah tidak lagi mendengarkan saya dan mereka asik mengatakan malahan, ibu kenapa nggak menikah lagi aja, jadi ada temannya. Ustadz, saya sudah curahkan semua pikiran, tenaga untuk mereka, waktu dan harapan saya serahkan semuanya untuk mereka. Dan saat ini mereka sudah dewasa, mereka menjauh. Saya takut Ustadz, bagaimana nanti kalau mereka sudah berkeluarga. Mereka menjauh, adakah yang masih mau melihat, menyapa dan merawat saya? Ya Allah, apa salah saya? Ustadz mohon bimbingannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau anak yang tinggal bersama kita dalam kondisi tidak sehat, dia sangat tergantung pada kita. Dan usianya sekarang ini saya sudah sangat senja. Nanti kalau kami sudah tiada bagaimana Ustadz? Dia mengidap kelainan. Siapa yang akan mengurusnya? Saudaranya sudah tentulah pada keberatan. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Usia saya sudah 66 tahun. Ya, itu 2 kasus kita hari ini Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du ikhwan, akhwat pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustaz Abu Bakar Baraja, Ustaz Muhammad Krisna, Ibu Hajjah Nur, Atep dan semua kru yang bekerja bersama kita dan semua ikhwat akhwat, Bapak Ibu yang berkontribusi dalam perjalanan dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya atas kita semua, mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan apa-apa yang kita lakukan sebagai bekal bagi hari akhir untuk mendapatkan keridhaan Allah dan ampunannya, dikumpulkan bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Menjawab kedua pertanyaan tadi. Pertama-tama sebagai pengantar, kebanyakan kita ini lupa bahwa kehidupan kita ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada kehidupan. Tanpa bantuan dari Allah dan rahmatnya tidak mungkin kita akan dapat mengambil manfaat dari kehidupan kita, dari potensi yang Allah berikan kepada kita. Mata kita memandang, telinga kita mendengar, lisan kita berbicara, kedua tangan kita bekerja, begitu pula kedua kaki kita melangkah. Denyut jantung kita, paru-paru kita yang kembang dan kuncup, pencernaan kita, kedua ginjal kita, seluruh organ tubuh kita tidak mungkin bekerja tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula langit dan bumi dengan seluruh keajaibannya, semua karena Allah Subhanahu wa taala mengendalikan dan mengelolanya. Sebagaimana firman Allah, "Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'd." Allah yang menggenggam, mengendalikan langit dan bumi agar tidak lenyap. Bila Allah meninggalkan, siapa yang kuasa untuk apa? Untuk menjaga dan memeliharanya. Oleh karena itu, kehidupan kita akan baik, damai, tentram, lurus, dan penuh dengan keharmonian di saat kita berhubungan dengan Allah. Tapi begitu hubungan kita terputus dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan terjadi apa? Efek-efek buruk. Sejauh mana hubungan kita terputus dengan Allah? Katakan umpamanya, apabila syaraf yang berhubungan dengan mata kita terputus, mata tidak akan dapat melihat. Begitu pula apabila syaraf-syaraf yang mengatur organ-organ tubuh kita tidak bekerja atau terputus, niscaya juga akan mengalami kematian. Nah, kalau kita tidak menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sama saja lampu yang padam karena kehilangan energi. Sama saja peralatan elektronik kita yang tidak akan bekerja karena apa? Tidak berhubungan dengan sumber apa? Sumber energinya. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga. Apabila kita fokus perhatian kepada makan, minum, pakaian, pendidikan anak-anak kita dalam bidang pengetahuan umum agar mereka mampu untuk meraih masa depan mereka dalam kehidupan dunia. Tapi kita lupa untuk mengingatkan anak kita akan kewajiban mereka kepada Allah. Di mana hatinya tidak mengingat Allah, apa yang diinginkan si ibu tercapai, berhasil, sukses, menjadi seorang dokter, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang pejabat, tapi dia tidak ingat orang tuanya. Karena apa? Karena dia lupa pada Allah. Pada saat dia mendidik anaknya, dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana
perbuatan kita, apa yang kita lakukan pada anak kita, dia akan tumbuh ya, sesuai dengan pendidikan dan kebiasaan kita. Nah, pertanyaan saya, pada saat ibu mendidik anak-anak ibu, perhatian ibu fokus kepada mereka, apakah ibu selalu mengingatkan mereka kepada Allah, kewajiban mereka kepada Allah, menjalankan sholat, juga mempelajari ayat-ayat Allah, mengenal kewajiban mereka ya, yang Allah wajibkan, baik terhadap Allah, terhadap kedua orang tuanya, maupun terhadap orang-orang di sekelilingnya. Bukankah Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Kami wanti-wanti berpesan kepada setiap anak manusia agar apa? Agar betul-betul bersikap baik, peduli terhadap ayah ibunya, terutama sekali sang ibu. Hamalathu wahnan ala wahnin. Dia malah menghamil, pada saat hamil dalam keadaan berat dan susah payah. Bagaimana anak tersebut tumbuh dalam rahimnya dari bulan ke bulan, semakin dekat saat melahirkan merupakan saat-saat yang berat buat dirinya. Pada saat anak lahir ke dunia juga, nyawa taruhannya. Berapa banyak ibu yang meninggal dunia pada saat melahirkan anak. Tidak hanya sampai di sana, belum lagi masa-masa menyusui, tidurnya yang terganggu, makan yang terganggu, istirahatnya terganggu, seluruh perhatiannya untuk anaknya. Setelah itu pendidikannya pada saat anak tersebut sekolah. Perhatiannya, rasa khawatirnya, semua dicurahkan untuk anak. Jadi Allah ingatkan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandung dengan susah payah. Wa fisaluhu fi amain. Masa juga menyusuinya hingga penyapian selama 2 tahun. Anishkurli, syukurilah aku. Pertama, syukur kepada Allah. Wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kelak engkau akan dikembalikan ke hadapanku untuk bertanggung jawab atas apa-apa yang kamu lakukan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua-duanya memaksa kamu melakukan sesuatu ya, yang tidak benar, seperti mempersekutukan Allah atau perbuatan-perbuatan yang lain yang tidak kamu ketahui dasar kebenarannya, jangan kamu taati keduanya. Tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, sebagai orang tua kamu, gauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Kamu berhutang banyak kepada orang tua kamu. Seluruh hidup kamu, pendidikan kamu, merupakan hutang yang amat besar, yang terbesar kepada Allah, kemudian kepada kedua orang tua kamu. Kemudian wattabi sabila man anaba ilai, ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadaku kalian semua akan dikembalikan, tidak mungkin kalian melarikan diri. Lalu aku akan beritahukan kalian tentang apa yang dulu kalian perbuat, baik terhadap orang tua kalian, terhadap sesama manusia. Ayat-ayat ini mengingatkan kewajiban anak. Pernah tidak ibu bacakan pada anak-anak? Pernah tidak ibu mengingatkan mereka agar takut kepada Allah dan hari akhir, di mana amal perbuatan mereka kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Begitu pula pada ayat 15 surat Al-Qaf, Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kami wanti-wanti berpesan pada setiap anak manusia untuk bersikap baik pada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang hamil dengan berat. Begitu juga melahirkan dengan suasana yang berat, kemudian masa menyusuinya dan hamilnya selama 30 bulan. Ini merupakan keadaan kondisi yang berat, maka Allah ingatkan hak ya, yang wajib untuk kita penuhi setelah hak Allah adalah orang tua kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah wanti-wanti mengingatkan kalian untuk tidak menyembah kecuali Allah Tuhan kalian, pencipta kalian, yang selama ini melimpahkan nikmat karunia-Nya atas kalian. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan terhadap ayah ibu Allah perintahkan kita untuk selalu berbuat baik. Pertanyaan di sini, kenapa Allah tidak mengatakan
dan wajib mentaati ayah ibu kalian. Tapi Allah katakan bersikap baik terhadap mereka. Apapun sikap mereka. Karena kalau wajib mentaati mereka, bisa saja mereka memerintahkan kita hal yang tidak benar. Jadi kalau mereka memerintahkan kita yang tidak benar, tidak boleh kita taati, tapi memperlakukan mereka dengan baik walaupun mereka orang musyrik, itu merupakan kewajiban yang Allah wajibkan atas kita. Kalau kita aniaya mereka, abaikan mereka, jangan harap kita akan mencium bau surga. Nah, seringkali kita sebagai orang tua tidak peduli terhadap pendidikan agama anak kita. Paling cuma memanggil guru pengajian yang mengajar sholat, tapi tidak mengingatkan dirinya, siapa dirinya, dari mana dia berasal. Untuk apa hidup dalam kehidupan dunia, kemana dia akan pergi, dan bagaimana cara hidup yang benar. Oleh karena itu dalam surat At-Tahrim Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Melindunginya dengan mendidik mereka untuk selalu ingat Allah, taat kepada Allah, juga beriman kepada hari akhir, beriman kepada petunjuk Allah dalam kitabnya, meneladani Nabi. Ini merupakan cara hidup yang benar. Tapi saya jumpai kebanyakan umat Islam, mereka sholat, mereka berpuasa, tapi yang mereka fahami tentang agama Allah amat betul-betul apa? Amat dangkal. Tidak menyentuh ke dalam hati. Jadi kalau seandainya anak-anak ibu, mereka tidak merasa berhutang kepada ibu. Padahal ibu membesarkan mereka, peduli terhadap mereka, perhatian terhadap mereka. Coba ibu tanya, apakah sebagaimana pedulinya ibu mengenai pendidikan umum mereka, juga yang berkaitan dengan kebutuhan mereka, ibu juga peduli agar mereka betul-betul takut kepada Allah, mengenal kewajiban mereka kepada Allah, dan kewajiban mereka kepada ibu. Sesuai dengan apa yang ibu berikan untuk mereka, itulah yang mereka keluarkan. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, wa kullu ina'in billadhi fihi yandahu, tiap bejana keluar tergantung isinya. Kalau kita isi madu, keluar madu. Kita isi khamar, keluar khamar. Jadi apa yang kita berikan untuk anak kita, yang kita biasakan untuk mereka, itu yang akan muncul dari mereka. Saya bukan berarti meremehkan perhatian ibu terhadap anak. Tapi apa-apa yang ibu terima dan kita terima dari anak-anak kita tergantung apa yang kita berikan untuk mereka. Maka Allah ingatkan, fadhkuruni adhkurkum, ingatlah aku akan selalu mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun, dan syukurilah aku, niscaya, dan janganlah kalian ingkar. Dan subhanallah, orang-orang tua yang soleh, yang mendidik anak-anaknya untuk bertakwa kepada Allah, subhanallah, bukan hanya pada masa hidup mereka, setelah meninggal dunia, anak-anak mereka dijaga karena kesolehan orang tua mereka. Seperti kisah yang Allah ceritakan dalam suratul Kahfi. Ketika Nabi Allah Musa berjalan dengan seorang hamba yang soleh, masuk ke satu kampung, menjumpai tembok yang bagaimana? Yang sudah hampir jatuh. Atau Musa tanpa diminta memperbaiki tembok tersebut. Orang tersebut memperbaiki tembok tersebut, menimbulkan protes dari Musa. Kenapa kamu kerja capek-capek tanpa menerima biaya? Akhirnya orang tersebut menjelaskan bahwa saya lakukannya bukan karena kemauan saya, atas perintah Allah. Wa ma fa'altuhu an amri. Kalau kamu ingin tahu rahasianya, di balik dinding ini terdapat harta karun yang ditinggalkan oleh seorang tua yang soleh. Yang soleh, yang taat pada Allah. Allah ingin anak ini tumbuh dewasa nanti, hartanya kembali kepada mereka. Kalau sampai tembok ini rubuh, menyingkap yang di bawah, dia akan diambil oleh orang lain. Jadi kita lihat bagaimana orang-orang tua soleh yang selalu mengingatkan anak-anaknya kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga mereka dan jaga anak keturunan mereka. Nah, untuk ibu dalam kondisi saat ini, apa yang terjadi mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berguna buat ibu dan mereka. Juga penghapus dosa. Nah, mulai saat ini banyak-banyak ibu mengingatkan mereka kepada Allah. Bacakan ayat-ayat Allah. Ingat apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Bukan karena ibu menuntut hak ibu, tapi ibu ingatkan keselamatan mereka di hari akhir tergantung sikap mereka kepada orang tua mereka. Kalau orang tua mereka tidak ridha kepada mereka, jangan harap mereka akan mencium bau surga.
Apa artinya pendidikan mereka? Apa artinya kemegahan dunia ini? Apa artinya kebanggaan yang mereka miliki? Kalau pada akhirnya mereka akan terjerumus dalam jurang api neraka, ini juga akan menyedihkan ibu. Jadi kita harapkan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita. Apa-apa saja yang tidak dihubungkan dengan Allah, maka rahmat Allah akan terputus. Sebagaimana jari kita kalau terputus, atau syaraf-syaraf yang berhubungan dengan tangan kita terputus, dia tidak akan bergerak. Seperti orang yang terkena stroke. Karena syaraf-syarafnya mengalami apa? Mengalami kebekuan atau mengalami kematian, maka di wilayah tersebut dia tidak akan mampu untuk bergerak. Begitu juga apabila anak kita, rizki kita, apa-apa yang Allah berikan kepada kita tidak dihubungkan dengan Allah, maka yang akan terjadi wal'iyadzubillah adalah hal-hal yang buruk. Seperti yang Allah ceritakan dalam Ashabul Kahfi. Ketika seorang dengan bangga membanggakan hartanya, dia masuk ke kebunnya dengan bangga berkata kepada temannya, "Ma'adhunnu an tabida hadhihi abada." Saya duga tidak akan, mungkin semua ini akan hancur. Kebun yang begitu subur, air yang mengalir, dari mana datangnya kehancuran? Dari mana datangnya kemiskinan? Wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalau saya dikembalikan kepada Tuhan saya di hari kemudian nanti, kalau memang ada hari itu, saya pasti akan bernasib lebih baik dari kamu. Saya akan punya tempat kembali yang lebih baik. Dijawab oleh teman yang beriman, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apa kamu ingkar kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, menyempurnakan diri kamu menjadi seorang pria, ya, yang sempurna berakal dan diberikan berbagai macam kenikmatan. Lakinnahu Allahu Rabbi wala usyriku bi Rabbi ahada. Adapun aku, Tuhanku adalah Allah. Aku tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. In tarani ana aqalla minka malan wa walada fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa. Kalau seandainya kamu lihat sekarang saya lebih sedikit harta saya, anak saya, yang kamu banggakan, apa yang kamu banggakan dibandingkan apa yang saya punya sedikit tidak berarti apa-apa. Allah kuasa untuk memberikan saya yang lebih baik dari kebunmu. Sedangkan kebun kamu juga Allah kuasa untuk menghancurkannya. Lalu dia ingatkan, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Seharusnya kamu di saat masuk ke kebun kamu mengatakan Masya Allah, la quwwata illa billah. Oleh karena itu seorang kalau bangga dengan apa yang dimiliki, atau dia menyebutkan, memuji satu kebaikan yang ada pada seseorang tanpa dikembalikan pada Allah, menjadi bencana buat dia. Menjadi bencana terhadap apa yang kita miliki. Oleh karena itu kalau melihat sesuatu, nikmat katakan Masya Allah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Subhanallah. Nabi Allah Sulaiman, satu hari di waktu sore, ya, melintas di hadapannya, ya, kuda-kuda yang amat luar biasa indahnya dan berlari dengan cepat. Subhanallah, karena dia terpukau, memandang kudanya yang begitu nyaman, dia lupa untuk menyebut nama Allah. Dia merasa bahwa ini merupakan sebuah kesalahan. Wa wahabna li Sulaimana, wa wahabna li Dauda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Kami anugerahkan bagi Daud, Sulaiman, seorang hamba yang betul-betul hatinya selalu ingat dan kembali pada Allah. Idh urida alaihi bil asyiyyis safinatul jiyad. Ketika satu sore, ya, diperagakan di hadapannya kuda-kuda yang bagaimana? Yang memiliki kemampuan berlari cepat, ya. Jinak, manja, menarik dan menawan. Ketika dia memandang semua ini, dia mengatakan qala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi. Dia mengatakan saya ternyata karena mencintai sesuatu kebaikan saya lupa untuk mengingat Tuhan saya. Akhirnya kuda tersebut berlari cepat, ya, hingga hilang dari pandangannya. Dia mengatakan rudduha alayya, kembalikan ke hadapanku. Kemudian mulai dia mengusap leher dan kakinya, fatafiqa masham bisuqi wal a'naq, sambil menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah kita lupakan Allah. Jangan pernah kita menyebut nama Allah pada setiap nikmat yang kita miliki, termasuk anak kita. Anak yang lucu, sehat, Masya Allah, Tabarakallah.
Kalau kita lupa menyebutkan nama Allah, akhirnya anak tersebut yang mendapatkan pujian, akhirnya terkena penyakit. Terkena sesuatu yang membuat akhirnya kita bersedih, berduka. Karena kita lupa menyebutkan nama Allah. Makan juga Allah ingatkan untuk menyebut nama Allah. Selesainya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat karunia-Nya. Kita berumah tangga mendapatkan istri juga yang baik. Seharusnya kita syukuri nikmat Allah. Nah kalau ibu selalu mengingat Allah, menyebut nama Allah dalam segala hal, insya Allah anak ibu akan kembali menjadi anak-anak yang saleh. Oleh karena itu jangan jemu mengingatkan anak-anak kita untuk selalu ingat kepada Allah. Adapun pertanyaan yang kedua, seorang ibu yang bingung mempunyai anak, satu punya kelainan. Dia sudah berusia 66 tahun, kalau dia meninggal dunia bagaimana nasib anaknya? Saudara-saudaranya belum tentu peduli. Saya punya pengalaman dengan seorang mengalami hal yang sama. Seorang bapak punya anak, beberapa orang dalam keadaan baik, kecuali satu yang paling tua. Kecuali satu yang paling tua. Si bapak kemanapun dia pergi selalu membawa anaknya. Dia tidak pernah jauh dari anaknya. Saya sekali waktu datang ke tempat dia, ke rumahnya, dia lagi main pingpong bersama anaknya yang sudah tua, tapi dalam kondisi apa? Kondisi betul-betul kelainan, idiot. Ajak main anaknya, disuapin anaknya. Jadi kemana dia pergi selalu tidak jauh dari anaknya. Pada saat dia akan meninggal dunia, disebutkan tentang anak ini. Bahwasanya kalau saya meninggal dunia, ya, ini warisan yang buat dia dipegang oleh siapa? Oleh saudaranya yang mau merawat dia. Karena si bapak baik sama anak-anaknya. Ketahuilah bahwa rumah tangga itu bukan hanya menjadi menarik hanya dengan uang. Si bapak meninggalkan harta, tapi yang menjadi menarik kalau si bapak selalu betul-betul apa? Memperlakukan anaknya dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang baik, merangkul mereka dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Kalau seandainya si orang tua memperlakukan anaknya dengan adil, tidak membeda-bedakan, niscaya akan muncul kecintaan di hati mereka dan kesian terhadap yang lemah. Oleh karena itu waktu bapaknya meninggal dunia, saya kebetulan datang. Minta saya mengurus masalah pembagian warisan. Saya tanya kepada yang satu perempuan, kamu sudah terima warisan belum dari pernah? Dia bilang, saya sudah dibangunkan rumah. Sekarang berapa rumahnya kira-kira harga 2 miliar. Pada saat itu di Kemang. Kemudian kamu juga sekolah dibiayai orang tua. Kamu sampai selesai. Kemudian kamu juga menikah orang tua. Kamu yang biayai kamu. Sekarang saudari perempuan kamu satu ini belum selesai sekolah. Belum juga menikah. Ya. Belum punya rumah. Nah seharusnya dia sama kamu. Oleh karena itu warisan sebelum dibagi berikan hak dia sama dengan kamu perempuan. Kalau seandainya bahagian dia lebih kurang, maka bagian kamu juga harus dikurangi. Kecuali mereka riba. Kemudian yang laki-laki, sebahagian dari mereka sudah diberikan modal oleh orang tuanya buka usaha ini, usaha itu, tapi hancur. Sedangkan beberapa orang belum terima warisan. Coba kita lihat bagaimana hubungan di antara anak ini. Saya tanya, kalau ini saudara kamu nih, ya, saudara kamu yang pernah diberikan modal besar kemudian habis sama sekali, sekarang dalam kondisi nggak punya apa-apa, dia punya anak. Kamu mau nggak dia diberikan bahagia? Dia bilang ikhlas Ustaz. Saya ikhlas kalau apa? Kalau dia mendapatkan bahagian lagi dari warisan. Yang lain semua ikhlas. Yang satu yang paling tua laki-laki mengatakan apa? Yang di bawah yang idiot. Bagian saya tidak ambil. Semua untuk adik-adik saya. Saya tidak ambil. Bagian saya untuk adik-adik saya. Subhanallah. Selesai pembahagian. Satu kali waktu. Yang paling tua perempuan yang sudah dapat rumah datang kepada saya mengatakan, Ustadz, saya ada warisan. Ada cuma dari jalur ibu. Ini sudah ada perempuan saya ini, yang lain ibu perlu saya bagi nggak? Saya bilang kalau dalam warisan dia nggak dapat bahagia. Tapi si kakak bagi lagi buat saudara perempuan yang lain. Dan tahu nggak, bapaknya ini bukan ustadz. Bapaknya orang yang bukan ustadz. Bahkan pada masa mudanya dansa-dansa. Tapi si bapak ini punya kepedulian pada anak. Diperlakukan anak baik-baik. Ketika bercerai dengan istrinya, anak yang idiot ini didampingi oleh dia. Diajak bermain, pingpong, diberikan makan, mendapatkan perhatian. Seolah-olah anak bayi hingga tua. Begitu dia meninggal dunia,
saudara-saudaranya ikut merawat sampai dia meninggal dunia. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat hidup ini baru menjadi indah kalau ada rahmat, ada cinta. Dan rahmat tidak akan sama sekali menggenangi hati kita kecuali kalau kita selalu ingat Allah, selalu berbuat kebaikan. Maka ibu jangan khawatir. Sekarang ibu merawat anak ibu, kalau ibu selalu ingat Allah, ibu juga berdoa agar anak-anak ibu yang lain diberikan hidayah dan rahmat oleh Allah. Begitu ibu meninggal dunia, insya Allah nanti mereka akan peduli pada anak ibu. Kalau seandainya mereka tidak peduli, Allah akan adakan orang yang peduli dan merawat dirinya. Ibu tidak perlu khawatir. Jadi ibu perhatikan yang di depan sekarang untuk selalu ingat Allah, kembali pada Allah, berbuat kebaikan sebagaimana perbuatan ibu. Insya Allah anak ibu ini akan ada nanti orang yang Allah kirimkan untuk merawat dia. Jangan ibu khawatir. Sekarang kewajiban ibu di depan mata ibu. Adapun setelah ibu pergi, maka bukan lagi kewajiban ibu. Allah yang akan turun tangan. Asal ibu selalu ingat Allah. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku akan selalu ingat kalian. Wallahu a'lam. Masya Allah, ikhwan akhwat. Mungkin ini saat yang paling tepat untuk kembali mengingat pada apa yang kita lakukan. Nggak ada kata terlambat ya Ustadz ya, meskipun anak-anak sudah mahasiswa, untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa yang harus kita lakukan selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah semata? Mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh Pak Abu Bakar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tidak pernah jemu, takut, gentar untuk bersyukur pada Allah. Nikmat yang Allah berikan, yang kita nggak pernah tahu. Dan mungkin kita tidak pernah merasakan, karena pikiran dan perasaan kita ada di luar diri kita. Sehingga kita tidak tahu. Tetaplah kita bersyukur pada Allah. Jangan khawatir. Ketika kita punya kekhawatiran, kita tidak tahu apa yang bisa kita lakukan. Kekhawatiran itulah yang menghantui pikiran kita, sehingga kita tidak tahu apa yang bisa kita lakukan. Karena kita hanya mengkhawatirkan sesuatu. Meskipun itu ada, kita takut, kekhawatiran di situ, maka kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan itu akan terjadi karena kekhawatiran kita. Gelas yang ada di meja, ketika kita khawatir itu akan jatuh, maka perasaan kita, pikiran kita, gerakan kita akan mendekati gelas tersebut, dan akhirnya dengan otomatis kita mendorongnya. Akhirnya gelas itu jatuh. Karena kekhawatiran itulah. Oleh karena itu, jangan khawatir. Dan jangan takut. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Allah tidak akan pernah meninggalkan diri kita. Allah tidak akan mensia-siakan hidup hambanya. Sampai sejauh manapun diri kita, jangan kita punya sesuatu kekhawatiran dan ketakutan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Dan rasakan apa yang sudah kita lakukan. Nikmati apa yang sudah kita lakukan. Apa yang kita sudah berikan pada anak-anak, lihat hasil anak-anak itu. Bukan berarti anak itu harus memberikan kepada diri kita. Karena Allah yang akan memberikan. Melalui siapa? Baik itu melalui anak kita, baik melalui orang lain, baik melalui siapapun. Yang penting Allah akan berikan kepada kita. Karena ketika kita memberikan pada anak kita, baik pendidikan, harta, makan, senyuman, waktu, perhatian, semuanya kita tujukan pada anak kita, pasti itu akan kembali kepada kita. Allah yang akan mengembalikan. Tapi tidak harus melalui anak kita. Tidak harus melalui anak kita. Karena apa yang kita lakukan itu adalah diri kita. Nikmatkan. Bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang kita lakukan? Karena kita tahu apa yang kita kerjakan.
Karena kita mengerti apa yang kita lakukan, bukan ketakutan. Harapan kita yang berlebihan, yang di luar jangkauan pikiran kita, itulah yang membuat diri kita khawatir dan takut. Jadi harapan yang di luar diri kita, itulah yang membuat seseorang menjadi khawatir dan takut. Harapannya apa? Ketika kita mau minum, harapan kita bahwa kita harus punya minuman yang besar, yang nanti begini, jangan sampai nanti kalau saya pas haus nggak ada air minumnya. No. Pada saat kita haus, pasti ada air minumnya. Pasti. Ketika kita mau minum, pasti ada. Kalau kita cari. Maka jangan mencari sesuatu yang di luar jangkauan pikiran kita. Jangan mencari sesuatu yang di luar jangkauan kita. Ketika kita mencari melebihi dari jangkauan kita, pada saat itu kekhawatiran kita akan lebih. Kalau seandainya, nanti kalau terjadi seperti ini. Nah, inilah pikiran kita yang hancur. Anak kita yang katakanlah kurang beruntung secara fisik, secara mental. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Usid. Begitu indahnya bahwa ketika anak itu lepas dari ketergantungan seseorang atau kita yang menjaganya lepas, pasti ada yang menjaganya. Pasti. Tidak akan mungkin karena dia haknya Allah, dia makhluknya Allah, maka Allah yang akan menjaganya. Kenapa kita khawatir? Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Lakukan apa yang kita inginkan untuk kebaikan diri kita terutama. Maka lindungi diri kita, baru lindungi keluargamu. Kalau diri kita nggak melindungi, kita nggak terlindungi oleh diri kita sendiri, bagaimana kita mampu melindungi orang lain? Bagaimana kita mampu melindungi keluarga kita? Lindungi diri kita, kuatkan diri kita, semangatkan diri kita. Maka sekitar kita, keluarga kita pasti akan ikut dalam kehidupan kita. Yang nggak mau ikut itu dirinya. Pasti. Tapi ketika kita mengajaknya, dia berada dalam lingkaran kita, mau tidak mau dia akan merasakan. Oleh karena itu, jangan takut dan jangan khawatir. Allah pasti bersama kita. Allah tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Kitanya saja yang sering kabur. Betul. Kitanya saja yang sering lari. Allah sudah mendekat. Allah mendekatin kita, kita lari. Ya. Tapi ketika syaitan jauh, kita kejar. Bayar lagi. Kita membayar, kita bagaimana kita paksakan diri kita untuk mengejar syaitan. Syaitannya cuma belagak lari. Kejarlah aku. Aku tangkap. Oke. Jadi setan mengajar, kejar aku, nanti kau akan tangkap. Allah akan menangkap kamu. Allah akan memeluk kamu. Allah akan melindungi dirimu. Kamu nyelinap kabur. Tidak. Tetaplah pada dirimu, pasti Allah akan menjaganya. Maka tetaplah pada diri kita. Tetaplah pada kehidupan kita yang jelas. Yang nggak jelas nggak usah diperhatikan. Oleh karena itu, baik seorang ibu yang mempunyai harapan untuk mendapatkan ganti rugi. Mendapatkan ganti rugi, berharaplah pada Allah, bukan pada anak kita. Karena anak itu nanti yang akan memberikan orang lain yang memberikannya. Orang anak itu akan melakukan sesuatu yang kita tidak pernah duga, ternyata orang yang di sekitar kita memperhatikan kita. Melalui siapa? Bisa saja melalui anak itu. Mungkin pada saat itu anaknya tidak sempat. Terima. Terima. Jangan ketika, ya kok bukan anak saya yang memberi. Saya kepengen kan dulu dari kecil udah ingatkan. Ingatkan. Bagaimana kata? Fadzakir. Ingatkan saja. Kamu cuma ngingatin, habis ingatin selesai.
Biarkan di dalam sel otaknya dia itu bekerja dengan ingatan kita pada Allah. Kita sebagai orang tua, ingatin. Sebagaimana dia lagi bisa jalan, kita ingatkan, hati-hati, pegangan yang kencang. Oh, dia merasakan ini pegangan kencang. Dia akan ingat selalu pegangan yang kencang. Ketika dia jatuh, kamu bisa bangkit. Bukan jatuh, kenapa kamu injak itu? Bukan. Ingatkan, kamu bisa bangkit. Kamu tidak akan menginjak lagi. Dan dia ingat, saya tidak akan injak lagi. Saya harus bangkit. Pada saat itulah ingatan terus terngiang. Oleh karena itu, proses pendidikan dengan kata-kata yang baik akan merubah semua otak seseorang menjadi baik dan sel-selnya menjadi bagus. Kata-kata yang baik. Oke. Jadi kalau kita lagi mendengarkan kata yang baik, enaknya bukan main. Apalagi kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik, senangnya bukan main. Sampaikan kepada anak kita sesuatu yang baik. Pada ibu yang kedua, jangan takut, Allah bersama kita. Karena dia haknya Allah. Kita hanya menjaga, kita hanya diberikan amanat, kita harus menjaga. Setelah kita sudah selesai amanat kita, Allah akan titipkan kepada orang-orang yang memang menjaga dan beramanat yang baik. Tidak mungkin disia-siakan. Kalau kita ngalangin, benar. Anak itu ada, kita halangin. Gak boleh orang menyentuhnya. Gak boleh Allahu Akbar. Tidak akan pernah. Karena Allah yang akan melindungi dia. Pastikan, yakinkan. Maka jangan takut dan jangan khawatir. Allah selalu bersama kita. Terima kasih. Insya Allah yang terbaik. Mas Krisna, kan kebanyakan kalau anak seperti yang tadi diceritakan Ustadz, setelah mahasiswa dan mereka cuek, bahkan mereka sibuk sendiri, kalau ada saja sedikit luka di hati yang bersangkutan ibunya, kan anak jadi durhaka. Bagaimana menghindarkan ini Ustadz? Karena perilaku anak-anak memang kadang-kadang di luar dugaan, memang amit-amit gitu ya. Nah, sudah dikasih tahu tapi masih belum juga. Seandainya seperti tadi kan ada kalimat yang mengatakan mereka cuek, bahkan mereka ya udah kawin lagi aja biar ada orang yang nemenin. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak yang lupa akan kewajibannya pada orang tuanya adalah anak yang betul-betul menghadapi keadaan yang amat menakutkan. Dia dibesarkan, dididik oleh orang tuanya. Seharusnya yang terfikir dalam benak anak tersebut, apa yang saya bisa lakukan untuk membahagiakan orang tua saya? Karena orang yang tidak dapat mensyukuri orang tuanya, bagaimana akan mensyukuri Allah? Orang tua, dia rasakan, dia lihat langsung. Kalau Allah kan tidak terlihat dengan matanya. Kalau dia nggak bisa mensyukuri kedua orang tuanya, mustahil dia akan bersyukur pada Allah. Apalagi dirinya. Ya. Akhirnya dia hidup terbungkus oleh egonya. Dikuasai oleh egonya, terpenjara oleh hawa nafsunya. Angan-angan ke depan hanya berpikir soal apa? Soal yang berhubungan dengan dirinya. Di saat dia beristri, dia lupa kepada orang tuanya. Di saat dia memiliki anak, semakin jauh dari orang tuanya. Oleh karena itu saya jumpai akhir-akhir ini, anak laki-laki yang sudah berumah tangga, hampir dikatakan tidak merasa punya kewajiban untuk membantu orang tuanya. Kalau dia ingin membantu orang tuanya, istrinya melarang, didengarkan istrinya, dilupakan orang tuanya. Sampai ada seorang tua perempuan mengeluh bahwa dia ngontrak di rumah menantunya. Ya Allah. Sedangkan si anak laki-laki tidak sama sekali berani berucap apa-apa. Kenapa? Semua disebabkan karena anak ini tidak sama sekali kenal Allah, tidak tahu tujuan hidupnya. Nah, ibu juga mungkin dulu mengabaikan hal ini. Oleh karena itu jalan yang terbaik, orang tua mengingatkan anaknya, baik secara langsung atau meminta orang untuk mengingatkan anaknya supaya dia ingat akan apa? Akan hak-hak Allah dan hak-hak orang tuanya. Bukan karena ibu butuh padanya. Seperti yang Ustaz Abu Bakar tadi, jangan mengharapkan sesuatu dari anak. Berharaplah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kenal seorang wanita,
Dari mulai muda dia kerja. Allah kasih subhanallah hasil pekerjaan untuk mendidik anaknya, membesarkannya untuk kebutuhan rumah tangga. Pada saat anak-anaknya dewasa, anaknya betul-betul menyadari perjuangan ibunya yang berat. Si anak bilang, Umi sudah istirahat, biar kita apa? Yang bekerja. Si ibu mengatakan silakan kalian bekerja, ibu tetap akan bekerja. Ibu dengan bekerja begini tidak pikun, tidak memiliki kejemuan. Dan alhamdulillah ibu di hari tua masih merasa ibu bisa menghasilkan sesuatu manfaat. Tapi di saat ibu sudah merasa tidak mampu lagi menghasilkan, bergantung pada kalian, itu merupakan saat berakhirnya hidup ibu. Jadi si ibu tidak ingin bergantung pada anaknya, ingin sepanjang hidupnya dia bisa memberikan manfaat dulu pada anaknya. Sekarang anaknya dewasa, sudah berumah tangga, dia ingin memberikan hasil juga, paling enggak untuk cucunya, untuk orang di sekitarnya, dia bersedekah, berbuat kebaikan. Dan subhanallah, usia tua bukan dalam keadaan sehat, pikun, tapi dalam keadaan segar. Jadi ibu ingatkan anak untuk bertakwa pada Allah, bukan karena ibu menagih hutang pada mereka. Kalau ibu beramal untuk Allah, Allah yang akan menyediakan. Begitu juga pada saat ibu mendidik anak, merawat anak, untuk menjadi bekal yang baik buat ibu, jangan pernah ibu menganggap ibu yang berikan makan mereka. Ibu yang memberikan rezeki mereka. Ibu yang menyekolahkan mereka. Tapi ibu rasakan ibu hanya sekedar perantara untuk menyalurkan rezeki Allah kepada mereka. Ada seorang setiap kali bersedekah, berbuat kebaikan, dia mengatakan, Lakal hamdu ya Rabb. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menjadikan saya sebagai perantara untuk mengantarkan rezekimu kepada hamba-hambamu. Jadi dia merasa bahwa dia ini dijadikan perantara untuk mengantarkan rezeki hamba Allah. Datang orang meminta kepadanya, dia bilang, Alhamdulillah ya Allah, kau kirimkan orang-orang ya yang berhak, yang butuh datang ke tempatku. Dan kau berikan rezeki untukku agar dapat memberikan mereka. Bahkan kalau tidak menjumpai orang yang datang, dia justru menantikan siapa yang kira-kira bisa dibantu. Karena hidupnya betul-betul selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang datang dia merasa dari Allah, yang pergi juga kembali kepada Allah. Di saat dia memberikan nafkah buat keluarganya, tidak pernah dia merasa apa? Dia yang memberikan nafkah. Nah, pada saat seperti ini, ibu, bapak juga pada saat akan pergi, ibu tidak khawatir karena Allah tetap. Kalau tadinya melalui dia, Allah akan kirimkan melalui orang lain dan jalan lain yang akan diberikan buat anak-anak. Jadi ibu tidak takut menghadapi hari depan anak-anak ibu semuanya. Di saat dia pergi jauh, dia mengatakan, Astaudi'ukallah, aku titipkan kamu kepada Allah. Di saat dia pergi, titipkan keluarganya kepada Allah, begitu juga dirinya. Seperti doa yang dibaca Rasulullah, Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil munqalab wa su'il mandhar fil mal wal ahli wal walad. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Dia mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesulitan perjalanan. Wa ka'abatil munqalab, dan saat muram durja waktu kembali kepada keluarga melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Wa ka'abatil munqalab. Wa su'il mandhar fil mal wal ahli wal, atau kembali menyaksikan hal yang buruk pada anak, pada keluarga maupun harta. Kemudian apa? Ya Allah, Engkau teman yang mendampingi kami dalam perjalanan dan juga sebagai pengganti kami di rumah mengurus keluarga kami, ya Allah. Ini semua betul-betul apa? Menggambarkan kepasrahan seorang hamba pada Allah. Jadi seperti Ustaz Abu Bakar tadi katakan, jangan berharap dari anak. Jangan gantungkan hidup kita pada anak. Sekarang saya didik anak-anak supaya mereka nanti bisa menjadi sandaran saya di hari tua. Ini merupakan angan-angan yang betul-betul rugi. Tapi didik anak sebagai amanat dari Allah Ta'ala untuk mendidik mereka agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa. Sedangkan harapan bapak dan ibu senantiasa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana kita pergi, Allah akan menemani kita. Anak bisa sibuk dengan istrinya, sibuk dengan anaknya. Tapi kalau kita selalu ingat Allah, Allah yang akan menggerakkan hati mereka. Yang akan menuangkan cinta di hati mereka. Karena mereka tidak merasa dimanipulasi. Tidak merasa apa? Dimanfaatkan, dieksploitir. Tapi dia lihat orang tuanya penuh keikhlasan, merawat, menjaga mereka. Maka rasa cinta di hati mereka akan betul-betul melimpah. Karena yang kita lakukan karena Allah, pasti akan dirahmati, diberkahi. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi sekali lagi sebagai hambanya, mudah-mudahan kita benar-benar mampu menjadi jembatan
Dan seperti yang Ustadz Hussein katakan, sekali lagi ini kembali kepada diri kita untuk memaknai karunia Allah di dalam perjalanan kita. Dan karena masih ada waktu, Pak Abu Bakar boleh tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan merasa sakit hati. Jangan merasa bahwa kita kecewa. Apapun yang kita sudah lakukan, ketika itu tidak kembali kepada kita, Allah akan ganti yang lebih dari itu. Oleh itu, jangan merasa kecewa. Jangan merasa kita sakit hati. Ketika anak-anak kita memperlakukan kita yang kita tidak sukai, jangan merasa kita sakit hati. Doakan. Ingatkan. Agar dia bisa memberikan sesuatu yang baik buat kita. Atau dia akan baik pada dirinya. Meskipun dia belum bisa memberikan kebaikan kepada kita sebagai orang tua. Tapi insya Allah dengan kita berdoa, kita lepaskan rasa sakit hati kita. Kita lepaskan rasa kecewa kita. Maka Allah akan berikan kebaikan buat dirinya. Kita akan terus menjadi anak-anak yang soleh. Karena kita doa kita. Mungkin pada saat itu dia belum sempat. Atau mungkin pada saat itu dia sedang mengejar dirinya. Yang pada saat itu kita pacu dia untuk mengejar dirinya. Dan kemudian kita lelah. Kita istirahat. Kemudian dia tinggalkan kita dengan pacuan kita. Dengan kita yang bergebu-gebu agar anak kita itu mencapai satu hasil yang lebih. Akhirnya kita lelah. Kita diam. Dia pergi jauh. Maka kita kecewa. Tidak. Perhatikan. Doakan dia. Berikan ingatan. Jangan terlalu jauh, nak. Jangan terlalu jauh. Ingatkan. Doakan. Ketika mungkin kita tidak mendapatkan kebahagiaan dirinya. Kebahagiaan dirinya itulah yang akan mengalir kepada kita. Itulah anak-anak yang soleh. Oleh karena itu, ketika dia menyakiti kita, tidak, dia bukan menyakiti kita. Karena dia sedang bingung sama dirinya. Dia sedang mencari. Apa yang menyebabkan dia kebingungan? Apa yang menyebabkan dia mencari? Karena kita sebagai orang tua juga memacu dia. Yuk, kejar kamu. Yuk, sekolah, yuk pergi ke sana, ayo kamu bekerja, ayo teruskan karir kamu. Begitu kitanya sudah lelah, kitanya sudah nggak mampu lagi memaksakan diri kita, mungkin harta kita mulai berkurang, energi kita mulai berkurang, harapan kita juga sudah mulai pupus. Anak itu masih semangat. Perhatikan. Kenapa aku ditinggal? Tidak. Apa yang sudah kita berikan, doakan dia agar supaya dia bisa kembali kepada Allah dengan kebahagiaan dia. Dia akan memberikan kita selanjutnya. Maka dia akan menjadi anak-anak yang soleh. Ketika kita tidak ada, tetap dia akan memberikan amal-amalnya untuk kita. Itu janjinya Allah. Pastikan itu. Maka jangan kecewa. Jangan sakit hati. Untuk apa? Semangatkan diri kita. Kita sudah berbuat sesuatu. Insya Allah itu yang terbaik. Subhanallah. Jadi Mas Krisna, kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan kondisi apapun yang terjadi dalam keluarga kita. Karena kita lakukan segala sesuatu hanya bersandar kepada Allah semata. Kayaknya bapak-bapak dan ibu-ibu baik yang masih pasangan muda atau yang sudah senja, topik kali ini mudah-mudahan membuat semakin tegar melangkah ke depan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah untuk kebaikan dunia akhirat kita dan putra-putri buah hati tercinta kita, ya Mas Krisna. Waktunya habis, Mas Krisna. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar. Ya Iwan dan Ahwat, bila kita khawatir bagaimana kita nanti sepeninggal kita, bagi orang yang selalu dekat dengan Allah, tidak usah khawatir karena Allah akan mengadakan orang yang peduli padanya.
Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krisna, kemudian Natep, kemudian juga Esar, Fahri, kemudian Anis, dan Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.